Wirausaha produk budidaya unggas petelur. Peta materi terdiri dari 5. Perencanaan usaha, perancangan usaha, penghitungan harga jual, media promosi, dan penjualan sistem konsinyasi. Kenapa kita harus mempelajari budidaya unggas petelur? Karena kita, negara Indonesia, memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga kebutuhan akan pangan sangat tinggi, seperti telur, beras. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan budidaya. Budidaya bisa dilakukan secara skala kecil, menengah, atau besar. Budidaya, kita bisa menyiapkan bibit, tanaman, dan hasil akhirnya adalah panen. Sehingga apa yang kita lakukan akan terjadi ketersediaan pangan, mengakibatkan ketahanan pangan kita tercukupi. Perencanaan budidaya unggas petelur. Langkah awal, kita harus mengenal jenis unggas petelur yang akan kita budidaya. Yang kedua, produk budidaya yang akan kita buat. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Berarti dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa pangan kebutuhan utama, sehingga perlu adanya budidaya untuk menciptakan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, jenis unggas petelur meliputi ayam, burung puyuh, bebek, angsa, itik. Produk budidaya unggas petelur seperti telur ayam putih, telur ayam coklat, telur angsa, telur bebek, itik, dan telur burung puyuh. Jenis ayam petelur. Nah, yang pertama ayam petelur ringan. Memiliki badan ramping, kurus, kecil, bulu berwarna putih. Produksi telur 260 telur per tahun. Yang kedua, ayam petelur medium. Bobot tubuh cukup berat, bulu berwarna coklat, produksi telur 270 sampai 290 telur per tahun. Yang kedua, perancangan budidaya unggas petelur. Setelah kita perencanaan, maka tahap kedua perancangan. Terdiri dari menyiapkan kandang, misalkan kandang ayam. Setelah itu peralatan kandang, seperti alas lantai, tempat bertelur, tempat istirahat, tempat makan minum, tempat penyiapan bibit. Lalu yang ketiga, pemilihan bibit dan calon induk. Ini sangat penting dilakukan. Yang keempat, pemeliharaan terdiri dari sanitasi, pemberi pakan, pemberian minum, pemberian vaksin dan obat, pemeliharaan kandang. Yang kelima, hama penyakit. Nah, jadi tumbuhan atau hewan memiliki hama dan kita harus mengobatinya atau mencegahnya. Hama penyakit meliputi penyakit karena bakteri, parasit, virus, protozoa, jamur, dan toksin. Cara mengatasinya pun berbeda-beda. Yang keenam, barulah kita panen ayam petelur. Terdapat dua hasil.
Hasil utama yaitu telur. Panen telur 3 kali dalam sehari. 1. Pagi hari pukul 10 sampai 11. Kedua, siang hari pukul 13 sampai 14. Ketiga, sore hari pukul 15 sampai 16. Hasil tambahannya yaitu daging ayam yang telah tua. Jadi, ayam petelur tidak menghasilkan telur saja. Ada hasil tambahannya yaitu daging ayam yang telah tua yang sekiranya tidak bisa memproduksi telur lagi. Kegiatan individu. Nah, untuk tugas kali ini yaitu carilah berita atau informasi mengenai budidaya unggas petelur di media elektronik. Kedua, analisis berita tersebut yang terdiri dari judul berita. Misalkan ini, perekonomian Blitar bergantung pada peternakan ayam petelur. Setelah itu sumber berita, misalnya republika.co.id. Lalu analisis prospek budidaya tersebut. Prospek itu adalah kemungkinan usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak, atau prospek budidaya tersebut akan maju atau tidak. Lalu kalian beri alasannya. Yang terakhir, yang keempat itu analisis SWOT. Dan yang terakhir, kesimpulan isi berita tersebut. Kalau sudah mengerjakan, silakan kumpulkan di Google Classroom.